Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang perbandingan, yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, di sini ada contoh dari buku ya. Ada Agung bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun, ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Jadi kadang dia itu melintasi jalan yang naik, turun, dan juga datar. Nah, Agung itu berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuh setelah melewati 3 lintasan. Jadi selama 3 lintasan itu Agung itu mencatat waktu dan jarak yang dia tempuh. Nah, di pemberhentian pertama, Agung itu berhenti di 8 km dan waktunya itu 20 menit. Lalu yang kedua itu 12 km dan waktunya 24 menit. Dan yang ketiga, Agung itu berhenti di 24 km dan waktunya itu 40 menit. Nah, pada lintasan manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Jadi kita akan mencari kapan Agung bersepeda dengan cepat dan kapan Agung mengendarai sepeda dengan lambat. Nah, di sini ada alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Nah, lintasan pertama Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8/20. Kita tulis seperti ini, 8/20. Nah, ini tuh masuk ke materi pecahan juga ya. Kita perkecil nih. 8/20 kira-kira kita perkecil dibagi berapa angkanya? Bisa kita bagi dengan angka 4. Jika yang atas dibagi 4, yang bawah juga dibagi 4 nih. 8 dibagi 4 itu hasilnya 2 kan. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Atau boleh juga kita bagi 8 dengan angka 2 dan 20 dibagi dengan angka 5. Hasilnya 8 dibagi 2 4, 20 dibagi 5 itu 10 km per menit. Nah, lintasan yang kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Nih, kita tulis 12/24. Jika kita perkecil 12 dan angka 24 bisa kita bagi dengan angka 12 ya. Angka 12 bisa dibagi 12, 24 bisa dibagi angka dengan 12. Jadi hasilnya itu 1/2. Gitu. Terus lintasan ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dan 40 bisa kita bagi dengan angka 4 nih. 6 24 itu dibagi 4 hasilnya 6. 40 dibagi 4 hasilnya 10. Nah, karena di sini 2/5 itu lebih kecil dari 1/2, 1/2 itu lebih kecil dari 6/10, maka dapat kita simpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga. Di lintasan ketiga, 6/10 itu paling besar. Lalu ada contoh 5.5. Di sini soalnya seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Nah, langkah pertama kita akan menulis dulu gaji yang diterima oleh guru tersebut kan 36 juta dalam waktu 180 hari. Kita tulis seperti ini, 36 juta per 180. Jika kita perkecil, 36 juta kita bagi dengan angka 180. Hasilnya itu
36 juta dibagi 180 hasilnya 200, dan 180 dibagi angka 180 jadi angka 1. Nah, jika dibagi lagi 200.000 dibagi 1 hasilnya itu 200.000. Jadi gaji yang diterima guru adalah 200.000 per hari nih. Nah, tadi itu katanya kita akan menambah waktu bagi guru ya, 220 hari. Maka kita akan mengkalikannya. Kalikan gaji yang diterima per hari dengan banyak hari yang direncanakan sekolah tahun depan. 200 per 1. Karena ditulisnya nih 200 per 1 ya di sini. Kita tulis 200 per 1 dikali 200. Maka hasilnya itu 200.000 dikali 220 hasilnya 44 juta. Jadi pendapatan guru dalam setahun kalender sekolah adalah 44 juta. Seperti itu.